ini bulan Muharram, tapi bunda tidak memuliakan bulan Muharram, bunda tidak mendapatkan kemuliaan Muharram. Karena kemuliaan Muharram itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang memuliakan bulan Muharram. Apa diantaranya amalannya bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang terus istiqomah mengikuti sunnahnya dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doa sama-sama seperti biasa. Kita baca doa, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah. Yang kedua, kita berdoa mudah-mudahan semua yang hadir kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ngaji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali, bunda, teteh, sayang, satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan setiap amal yang Engkau terima. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan, dan kita doakan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Al-Mawaddah dan DKM Masjid Al-Muttaqin. Kita doakan dan kita aminkan sama-sama, mudah-mudahan majlis ini Allah rahmati. Mudah-mudahan masjid ini Allah berkahi, dan mudah-mudahan kita semua Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bunda, jawab ya, iya gitu ya. Bunda, jangan marah gitu, biasa aja ya. Bunda, teteh, apa kabar semuanya? Sehat? Dari jawabannya kayak banyak cicilan kelihatannya. Coba lebih semangat, kalau ditanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Sepertinya lebih keras suaranya, menunjukkan jeritan hati yang tersakiti itu sepertinya. Masya Allah, tabarakallah. Bunda sayang, senang ketemu Ahilman. Kayak udah lama banget ya. Padahal lama banget kan ya.
Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, Bunda selalu sehat walafiat, makin disayang sama Allah, makin rukun rumah tangganya. Ada yang punya hutang hari ini? Yang mana orangnya? Kayaknya wajahnya nggak berubah ya, masih orang yang sama. Doakan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang datang sendiri ada? Masih jomblo ada? Ada? Yang belum punya pasangan ada? Sok atuh. Sok atuh. Didoakan segera ketemu pasangan yang soleh ya. Bunda, Teteh, sayang, senang sekali hari ini kita bisa hadir lagi di Majelis Al-Mawaddah, betul? Dan saat ini kita sedang berada di bulan Muharram. Bulan apa? Muharram. Bulan Muharram ini di antara bulan yang masuk kategori bulan hurum atau bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana Bunda tahu, dalam satu tahun itu ada berapa bulan? 12 bulan. Dan kata Allah, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang masuk kategori bulan hurum. Bulan apa? Hurum. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan yang diharamkan ada keburukan, peperangan, permusuhan, pertikaian untuk terjadi di bulan itu. Betul apa betul? 4 bulan itu bulan apa saja? 1 Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Ulangi, 1 Zulqa'dah, 2, 3, 4. Jelas? 3-nya berurutan, 1-nya berpisah sendiri. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram berurutan. Sisanya yang satu lagi terpisah, Rajab sendiri. Betul? Bulan Al-Muharram dipilih menjadi bulan yang pertama dalam kalender Hijriah. Total semuanya ada 12. Kira-kira jamaah AA yang hadir hari ini hafal nggak 12 bulan Hijriah itu? Dari wajahnya agak mengkhawatirkan sebenarnya ini ya. Tapi kalau kalender Masehi hafal nggak? Oh, lebih cepat biasanya, betul? Sok. Mau dites kalender Masehi dulu atau Hijriah dulu? Sok Hijriah dulu. 1 apa? 2. Tuh, dapat belit atau jawaban teh. Hiji Muharram. 2 apa? Nah, 3. Jawab mulud jawaban teh. Orang Bogor mah aya wae jawaban teh mulud cenah jawaban. Geus ayeuna mah Masehi heula weh berada bentes ah. Sok Masehi 1 bulan apa? Januari. 2 Februari. 3 Maret. 4 April. 5 Mei. 6 Juni. 7 8 9 10 11 12 lancar, tidak ada keraguan sedikit pun. Kenapa ya yang kalender Masehi biasanya lebih cepat? Biasanya 2 alasannya. 1, gajian biasanya pakai tanggal Masehi. Betul apa betul? Yang kedua, cicilan pun angsuran biasanya pakai tanggal kalender apa? Masehi. Bahkan mohon maaf, di kita mah ada kalau punya anak juga biasanya pakai nama sesuai bulan lahir. Betul nggak? Dan itu pakai Masehi. Kalau anaknya Januari namanya Januar. Kalau anaknya Februari, Febri. Kalau anaknya Maret, Mary. Ayah. Lamun anaknya April, Aprilia. Kalau Mei, panjangannya Meisaro, ayah anu gitu. Kalau anaknya Juni, Yuni. Kalau Juli, Yuli. Kalau Agustus,
Agus. Kalau September, kalau Oktober, Okta. Kalau November, kalau Desember. Tuh kan. Betul apa betul? Nggak salah kan? Memang kadang-kadang di kita mah ngasih nama teh biar cepet kan. Kadang-kadang nama anak teh gabungan dari bapak sama ibu. Ada gak yang begitu? Nama bapaknya Abbas, ibunya Kokom. Ada yang begitu? Ada? Ada. Ayah. Bapaknya Tata, ibunya Ai, ayah. Kalau disebutkan eta mah da heureuy, eta mah heureuy, eta mah heureuy. Aya nu kitu aya. Ada tetangga AA mah nama anak teh AA, nama anak saya mah dari Al-Qur'an. Atuh bagus. Siapa namanya? Alfil Kabir. Naon artina? Alfil gajah, Kabir besar. Jika luar jadi gajah besar. Mata awalnya teh meni gede pisan kitu aya. Bener sih di Quran, tapi kan lihat artinya, betul? Ada namanya Baqaratun musyrikatun. Baqarah artinya sapi betina, musyrikatun musyrikan teu nyambung. Padahal nama itu adalah doa, betul? Ada yang paling bagus, tetangga saya punya anak 7. Anak 7 teh nama anaknya diambil dari akhiran surat Al-Fatihah. Anak pertama Rohim, anak kedua Alamin, anak ketujuh Dzolin. Ayah. Pas manggil hese kan, Rohim, Alamin, Dzolin, hese manggil we, Al-Fatihah datang. Tujuanana datang. Ayah anu kitu, ayah. Nah, ini mah apa jokes ya. Jadi kita mah kadang-kadang kenapa kalender Masehi lebih cepat hafal karena lebih sering dibacakan, betul nggak? Makanya ini rumus. Kalau bunda ingin cepat menghafal Quran, sering apa? Baca. Sering ngaos kalau kata orang Bogor mah. Sering mengkaji. AA dengan izin Allah misalnya, tidak usah lagi bawa materi karena apa? Sering dibaca, sering disampaikan, betul nggak? Pasti nempel. Nah, bunda juga sama. Kenapa bunda sering lupa materi? Karena jarang baca. Kenapa hutang diinget terus? Karena ditinggali wae ke orang kata m-bankingna, rekeningna. Nah, kenapa kalender Hijriah jarang hafal atau tidak lancar? Karena jarang apa? Dibaca, jarang disebutkan. Kadang disebutkannya hanya nunggu setahun sekali, betul nggak? Itu pun kalau ada pawai obor, ya, dalam acara tahun baru Hijriah. Tapi itu mah yang di sana, yang di sini mah insya Allah enggak, ya, enggak jauh beda gitu biasanya. Sok 12 bulan kalender Hijriah. 1 apa? Muharram. 2 Safar. 3 Rabiul Awal. Hati-hati, lain mulut. Bulan mulut cenah lain. Bulannya apa? Rabiul Awal. Memang ada peristiwa namanya apa? Maulid Nabi, maka disebut bulan mulut. Tapi namanya bulan apa? Rabiul Awal. 4. Paling gampang kan? Udah awal pasti akhir tuh. Yang kelima Jumadil Awal. Yang keenam paling gampang dah. Beda suaranya teh ya, beda ya. Ada langsung yakin teh ya jawaban teh. Pokoknya kalau yang mantap mah yakin jawaban teh. 7 8 9 10 11 12. Yang bilang alhamdulillah anu ada 2 jam mah nggak bisa menipu. Juga tahu ya, nggak usah sok pura-pura gitulah. Ada kelihatan mana yang yakin mana yang enggak gitu. Sok ulangi lebih mantap. 1 Muharram, 2 Safar, 3
Rabiul Awal 4, Rabiul Akhir 5, Jumadil Awal 6, Jumadil Akhir 7, Rajab 8, Sya'ban 9, Ramadan 10, Syawal 11, Zulqa'dah 12. Hafal? Dah cukup, hari ini materinya itu aja lah. Mengulang 12 bulan kalender Hijriah. Nah ini tuh simple tapi banyak yang nggak tahu. Betul apa betul? Iya apa iya? Dan hari ini kita diizinkan, diingetin lagi sama AA. Betul? Lumayan. Minimal kita jadi tahu, karena 12 bulan ini adalah 12 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di surat At-Taubah ayat 36. Surat apa? At-Taubah ayat 36. Sok nanti bunda buka di rumah. Intinya dalam pandangan Allah ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang masuk kategori bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau bunda ingin mendapatkan kemuliaan di bulan itu, maka hadirkan amalan-amalan yang mulia. Betul? Di belakang ada yang nanya, AA, kenapa Ramadan gak masuk di situ? Kenapa Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab? Kenapa Ramadan tidak masuk di bulan itu? Jawabannya, bulan Ramadan itu bukan lagi bulan yang mulia, tapi bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Bedanya, kalau 4 bulan ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, bulannya mulia. Mohon maaf, kalau bunda tidak menghadirkan amalan mulia, bunda tidak bisa mendapatkan kemuliaan. Jelas? Tapi kalau bulan Ramadan, bulannya mulia. Yang turun di bulan itu mulia. Amalan yang dikerjakan di bulan itu mulia. Apalagi kalau ada orang yang menghadirkan amalan mulia di bulan Ramadan, lebih mulia daripada bulan Ramadan itu sendiri. Jelas atau tidak? Jadi bunda nggak bisa, ini bulan Muharram, tapi bunda tidak memuliakan bulan Muharram, bunda tidak mendapatkan kemuliaan Muharram. Karena kemuliaan Muharram itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang memuliakan bulan Muharram. Apa diantaranya amalannya AA? 1, saum. Betul? Saum apa salah satunya? Asyura, tanggal berapa? 10 Muharram. Barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, ai puasa Asyura, yakni yang kita jalankan hari ini, maka Allah hapuskan dosanya selama berapa tahun? 1 tahun. Ke belakang atau ke depan? Ke belakang. Terus bunda ngerasa, berarti AA, kalau saya saum 10 Muharram ini, dosa-dosa saya kemarin itu bersih semua. Para ulama menjelaskan yang dimaksud diampuni dosa itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa apa? Contoh dosa kecil itu apa? Apa? Cemberut di depan wajah suami. Sering kelihatan dari wajah-wajah di sini. Izin, bunda tanpa sadar suami manggil tapi susah banget nyautnya. Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Kalau AA manggil, bunda. Kalau suami manggil, naon sih? Nah, manggil cicing. Beda. Eta dosa bukan? Sama anak jengkel, ada nggak? Kamu teh anak saha? Cek anak mama. Aku teh anak saha. Apalagi hari ini Senin, Selasa baru masuk sekolah, betul? Luar biasa di rumah teh, betul nggak?
Bunda teh kadang-kadang capek ke anak teh suka banyak marah. Nah, kamu teh lihat mama, udah dilihat. Mama teh capek ngandung kamu, melahirkan kamu, membesarkan kamu. Kata anaknya, suruh siapa mama? Hargai mama. Apa jawaban anak? Berapa harganya? Jadi pabelit. Ujungnya bunda teh nganterin anak tapi di hati ngedumel. Ada yang gitu enggak? Dosa kecil. Apa itu enggak salah suami saya teh ya? Jadi kieu budak teh ya. Kecil, tapi itu dosa. Betul apa betul? Ngelihat orang agak beda dikit sama kita teh di kumahanya, dipandang sebelah mata. Sasih ngabelekan batur, tahu nggak? Ngelirik orang tuh kayak gitu tuh. Ayah gitu, ayah. Iya. Ada bunda yang bilang gini, aku mah nggak ngegibah orang, enggak. Tapi gerakan mulutnya itu loh, nggak ngomong, cuman mulutnya kayak menggerakkan sesuatu. Ngomong, cuman matanya, mulutnya kayak menggerakkan sesuatu. Ada nggak yang begitu? Di sini ada orangnya. Dosa bukan? Kecil. Allah tahu tidak? Jawab, Allah tahu tidak? Malaikat catat tidak? Mohon maaf bunda, tidak ada satupun yang terjadi kecuali Allah tahu semua. Betul? Maka Allah tuh maha baik. Gimana caranya? Untuk dosa-dosa kecil yang tidak terasa, Allah siapkan satu amalan. Sehari puasanya. 10 Muharram, puasa Asyura. Bunda puasa di situ. Allah hapuskan semua dosa kecil selama 1 tahun ke belakang. Matak punten, yang hari ini belum niat puasa dan belum makan dan belum minum, niatkan puasa. Tapi kan tersahur, tanggunglah, baru tahu materinya ayeuna dari Ahilman. Lanjutin tipis-tipis. Betul apa betul? Puasa Asyura, bulan Muharram, betul? Amalan apa lagi di bulan Muharram yang akan memuliakan kita? Muharram itu bulannya anak yatim, betul? Maka ada istilah Muharram itu lebarannya anak yatim. Maka bunda, apa di antara kebaikannya? Yuk santuni anak yatim. Ya santuni anak yatim gitu. Anak yatim. Bunda perhatikan anak-anak yatim. Izin Allah, mohon doanya Ahilman tanggal 30 Agustus mau ngajak anak-anak yatim Bogor jalan-jalan ke Taman Safari. Mudah-mudahan bunda bisa ikutan ya. Jadi singanya, jadi ya. Bunda, alhamdulillah kan anak-anak, adik-adik di Teman Hijrah punya program namanya Teman Berarti. Kita membina kurang lebih sekitar 500 anak yatim. Dan besok mau diajak jalan-jalan sekitar 50 sampai 100 anak yatim. Mau ikutan nggak? Lain ikutan ke Taman Safari, lain. Mau ikutan apa namanya ya? Itulah pokoknya mah. Kan jarang minta orangnya ya. Bunda paham maksud saya kan? Gitulah pokok namanya. Mau ikutan, mangga, enggak juga keterlaluan lah pokoknya mah. Ya. Nanti bunda lihat aja postingan ada pengen ikutan, misalnya saya pengen dong 2 anak yatim jalan-jalan ke Taman Safari. Misalnya masuk Taman Safari berapa ribu, bunda ikutan. Bikin mereka senang, pahala atau tidak? Ibadah atau tidak? Mohon maaf, barangkali buat anak-anak kita mah Taman Safari itu biasa-biasa aja, betul? Tapi bagi adik-adik kita, anak-anak kita itu luar biasa, betul? Walaupun juga bunda mungkin ada yang belum pernah juga ke Taman Safari kemarinnya. Tapi kan nggak apa-apa, kita udah sering ke Taman Coret-Coret kan ya, didinya ayat tah, sokwe kadinya main ya, ada ayat Taman Coret-Coret, oke. Kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Aku bersama orang yang sayang, cinta, menyantuni anak yatim.
hakada fil jannah, nanti seperti ini di surga. Dekat apa dekat? Dekat aja, dekat banget. Makanya kalau bunda pengen dekat sama Nabi nanti di surga, harus dekat sama siapa? Anak yatim. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang memberi makan kepada anak yatim, memberikan kasih sayang, memberikan cinta kasih kepada anak yatim, maka kasih sayangnya akan menghadirkan surga dalam hidupnya. Bahkan kata para ulama, kalau kamu pengen lembut hatinya, apa amalannya? Perbanyaklah mengusap kepala anak yatim. Mau? Sok usap kepala anak. Perbanyaklah. Diusap. Makanya bunda, kalau bunda bikin santunan teh, pas lewat si anak teh, dengan izin Allah bunda kasih apa yang bisa bunda beri, usapin. Sambil minta doa. Makanya mohon maaf, ini mah ujian. Biasanya anak yatim mah izin ya, biasanya ujiannya luar biasa. Kenapa tahu? Karena waktu kecil yatim. Cengosna, tedaik cicingna, aktif, gak bisa diem. Dan bunda kalau punya anak gak bisa diem gak apa-apa. Berpotensi jadi anak yang pintar. Mana contohnya? Aku. Jadi kalau anak bunda teh meni masya Allah gitu nyok, kaditu nggak apa-apa. Itu teh tanda dia punya kemampuan yang lebih daripada yang lain. Betul? Rumah saya baru pindah, warna catnya putih, liar tuh. Tadi anak saya terakhir usia 3 tahun. Aduh, sedih pokoknya. Bunda kalau masuk kamar kita ya, dengan izin Allah udah warna putih, lemarinya putih, pakai molding putih. Sekarang baru sebulan jadi hitam warnanya semua. Warna-warni ada, warna merah, warna hijau. Dalam hati banyak anak saha ya teh gitunya. Anak gitu juga kan ya. Tapi dipikir-pikir, nggak apa-apa, udah lagi masanya, betul? Dan nggak akan lama, betul nggak? Paling 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun nggak akan coret-coret lagi, betul? Emang nanti bunda sampai 50 tahun coret-coret terus kan, betul kan? Ini ada masanya kan, walaupun ya agak jengkel ya. Kita teh pengen ngebagus-bagusin, nanti chat lagi, tapi memang ada masanya. Nah sama, biasanya bunda yang nyaah sama anak yatim, sayang sama anak yatim, apalagi ngurus anak yatim, biasanya ujiannya luar biasa. Betul? Kenapa ujiannya luar biasa? Karena pahalanya juga luar biasa. Apa tadi pahalanya? Surga. Dekat sama siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Kalau pahala ringan, apa pahalanya? Tak etap. Kalau nggak ada ujian, mah kipas angin pahalanya teh. Betul apa betul? 1, saum. Betul? 2, apa? Menyantuni anak yatim. 3, amalan di bulan Muharram yang harus kita hadirkan adalah hijrah. Apa? Hijrah. Ada yang nanya, kenapa bulan pertama di kalender Islam itu bulan Muharram? Kenapa enggak Rabiul Awal ketika Nabi Maulid Nabi? Kenapa enggak Ramadan ketika turunnya Al-Quran? Ya? Kenapa yang dipilih adalah bulan Al-Muharram? Ada 2 alasannya. Yang pertama, bulan Al-Muharram dipilih sebagai bulan pertama dalam kalender Masehi karena di bulan ini adalah bulan dibangunnya Masjid Quba. Masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian Nabi membangun Masjid Quba, maka Masjid Quba itu disebutkan dalam sejarah dibangun bertepatan, dipilih waktunya di saat itu, maka waktunya dipilih bulan apa? Al-Muharram. 1. Yang kedua, ada juga yang menyebutkan walaupun ini agak sedikit lemah, bertepatan dengan peristiwanya hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Apakah Nabi hijrah di bulan Muharram? Banyak pendapat yang menyebutkan ada di bulan yang lain, tapi setidaknya semangat hijrahnya itu ada di bulan Muharram, karena Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun oleh Nabi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. So amalan sederhananya apa? Kalau sudah masuk bulan Muharram, berarti ini bulan untuk apa? Hijrah. Apa itu hijrah? Naon? Hijrah itu artinya hijrah. Naon hijrah teh? Hijrah. Naon hijrah teh? Hijrah. Itu kan jawaban Bunda kayak gitu kan? Sama Bunda ditanya, jadi orang mah harus syukur. Apa syukur teh? Syukur. Naon syukur teh? Syukur pokoknya mah. Sama. Bunda sering nggak dengar kalimat hijrah? Sering dengar kalimat hijrah? Oh, apa itu hijrah? Hijrah. Hijrah teh artinya hijrah. Sok tulis. Hijrah secara bahasa ada 4. Sampai jam berapa kajian kita hari ini? Jam berapa? Jam 2. Mual bosen? Mual capek? Nu capek saha? Bunda mau ikut syuting gak sama Ahilman? Ada 2 program baru kan di MNC TV sama di BTV itu. Kalau MNC TV syutingnya di Kebun Jeruk, kalau BTV syutingnya di Pantai Indah Kapuk. Bisnya disiapin. Pokoknya Bunda tinggal bawa badan sama outfitnya. Sama wardrobe-nya. Nanti kemudian Almawadah tolong dikondisikan biar jalan-jalannya. Da Bunda teh wajahnya meni rumit gitu. Jarang jalan-jalan iya masih kana mah. Aduh meni rumek wajah teh ya teh. Kurang bercahaya gitunya. Kudu diajak jalan-jalan. Kalau yang MNC TV tayangnya Rabu, Kamis, Jumat pagi 5:30 sampai jam 6. Kalau yang BTV tayangnya Senin sampai Minggu setiap jam 6 pagi. 1 jam. Ya, boleh Bunda mau ikut yang mana nanti ulah pokoknya mah. Emang ngomong heula we aya nama pokoknya namanya. Nanti Almawadah, Asakina, Bunda Guru juga izin Bunda sambil jalan-jalan. Ini Bunda kada lihat wajahnya meni asa karunya gitu, ya jarang jalan-jalan kelihatannya. Kudu naik bus lah ieu mah ka Jakartanya sambil melihat sesuatu yang indah-indah. Udah itu aja, nanti aja kita ketemu lagi di udah. Belum itu. Alhamdulillah. Apa tadi sampai mana lo podo ya itu. Apa? Hijrah. Ada berapa artinya? Secara apa tadi teh? Bahasa. Hijrah secara bahasa artinya ada berapa? 4. 1. Hijrah itu artinya secara bahasa adalah melangkah. Apa? Melangkah. 1, 2, 3. Jadi Bunda ngalengkah ya, namanya apa ya? Ngalengkah. Namanya apa ini? Hijrahku masih penyambung. Itu kan dijelaskan. Hijrah artinya apa yang pertama? Melangkah. Jadi ini lagi apain? Melangkah. Lagi hijrah. Tapi yang namanya hijrah bukan hanya melangkah, tapi melangkah ke jalan yang baik. Betul apa betul? Iya apa iya? Bunda dari rumah datang ke masjid. Mau ngapain? Ngaji. Agak yang seri ini kadang-kadang seri. Bunda dari rumah berangkat ke masjid mau ngapain? Ngaji. Ngaji jalan baik atau bukan? Berarti langkah Bunda dihitung apa? Jelas? Bunda
ke pasar. Belum selesai, tenang heula atuh hirup teh. Bunda ke pasar mau membeli kebutuhan rumah tangga, baik atau tidak? Setiap langkahnya apa? Ke pasar yuk cenah. Engke atuh cie udah can beres ngaji teh. Tah, lamun orang melangkah balik deui lain hijrah eta mah. Datang terjadi ya. Jadi hijrah itu melangkah ke jalan yang baik. Berarti kalau bunda melangkah tapi jalannya nggak baik bukan hijrah, namanya apa? Langkah. Mesti kan uliru aja sih. Naon namanya? Geus langkah. Melangkah ke jalan baik namanya apa? Kalau melangkah bukan ke jalan baik namanya apa? Melangkah. Ulah lieur atuh pikir teh. Naonnya? Eta pokokna mah. Melangkah ke jalan baik namanya hijrah. Kalau melangkah ke jalan yang tidak baik namanya melangkah. 2. Hijrah itu artinya berpindah. Apa? Kalau kata anak zaman sekarang apa? Move on. Ulangi. Naon. Nah, lumayan ibu-ibu teh bikin status move on. Geus kolot ke teh naon? Move on. Iya kan? Berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Betul? Berpindah dari satu tempat yang sulit menghadirkan kebaikan kepada satu tempat yang lebih mudah menghadirkan kebaikan. Namanya apa? Hijrah. Namanya berpindah, geus dijelaskeun tadi teh. Namanya hijrah. Ini poho deui ah. Berpindah dari satu tempat yang sulit apa? Menghadirkan kebaikan ke tempat yang lebih mudah menghadirkan kebaikan, namanya apa? Hijrah. Ece orang lebih liangnya. Lebih liang. Sok riweuh eta mah emang aya wae. Geus udah beak di jalan capek. Jadi geus teu konsentrasi ngaji teh kadang. Tapi dah iya, punten ya ibu, ini 2 orang ini Ustadz Hilman fans garis keras banget ini. Teh saat namanya teh Podia, Teh Maria sareng Teh Ijes. Teh Ijes namanya teh. Pokoknya mah ama nanti kalau AA diizinkan masuk surga, AA akan ingat yang lain. Yang 2 mah AA nggak akan ingat. Kenapa? Karena yang 2 lebih duluan masuk surga daripada AA ini. Maut aina keneh lamun hoyong. Masya Allah ini mah. Bunda ini mah Masya Allah subuh dari Lewiliang teh. Bunda lebih duluan kan? Jam 4:30, jam 4:30. Masya Allah. Ayo ongkos pulang. Ngan itu sok ngariweukeun abis kajian teh. Ongkos gitu. Beban ka teh sebenarnya mah. Tapi tenan naon. Doakeunnya asing panjang umur ya Masya Allah ya. Ya Allah. Jadi poho deui materina gitu. Apa tadi yang kedua? Berpindah. Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Namanya apa? Pertanyaannya, Mekah baik tidak? Madinah baik tidak? Terus ada yang bilang, hijrah itu berangkat dari yang tidak baik ke tempat yang baik gitu. Berarti kalau Mekah, Madinah gimana? Maka tadi Ahilman jelaskan, pindah itu dari tempat yang sulit menghadirkan kebaikan ke tempat yang lebih mudah menghadirkan kebaikan. Mekah baik tidak? Tapi Nabi sulit nggak menghadirkan kebaikan. Karena godaannya banyak, betul nggak? Cobaannya banyak, betul? Ujiannya banyak, gangguannya
banyak orang kafir Quraisy mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mekah bukan tidak baik, Mekah itu baik, tapi Nabi sulit menghadirkan kebaikan. Maka Nabi pindah ke Madinah agar lebih mudah menghadirkan apa? Kebaikan. Betul apa betul? Makanya ada di antara bunda sayang izin dengan izin Allah pindah dari rumah komplek yang A ke rumah komplek yang B. Namanya apa? Belum tentu atuh. Namanya pindah, mah udah jelas. Ngerti teh sih penjelasannya. Bunda pindah rumah dari komplek A ke komplek B. Namanya apa? Namanya pindah. Tapi kalau di komplek A bunda sulit menghadirkan kebaikan, bunda pindah ke komplek B yang lebih dekat dengan masjid, lebih dekat dengan kebaikan. Namanya apa? Jelas tidak? Bunda ngaji di tempat yang A, pindah ke tempat yang B. Namanya apa? Namanya hijrah. Karena ngaji mah di mana-mana juga bagus. Tuh udah iya memikir teh kemana-mana. Naikin lagi levelnya. Bunda di majlis A, mungkin bunda teh sulit di majlis A teh. Sulit karena ada orang yang bunda teh teresep. Ada orang yang julid, ada orang yang ke bunda teh bikin gak nyaman. Ada gak yang begitu? Akhirnya bunda cari majelis lain, tempat lain yang bunda tuh lebih ngerasa nyaman dengan itu sehingga kebaikannya bisa terus istiqomah. Namanya apa? Boleh tidak? Boleh, tapi bukan benci. Yang nggak boleh bunda pindah circle, bunda menjelek-jelekan circle yang lama. Ucut, ulah ngaji di ditu. Itu namanya apa? Ulah. Naon? Jelemana tengarunaheun di ditu. Enggak boleh. Bunda merasa pengen jadi lebih baik, tapi bunda malah merasa lebih baik daripada orang lain. Jahat enggak? Buruk atau tidak? Ya udah, kalau bunda mau hijrah, melangkah lebih baik, tidak usah menjelek-jelekan apa yang sudah kita pindahkan sebelumnya. Apakah Nabi menjelekkan Mekah? Tidak. Bahkan Nabi menyampaikan, sampai kapanpun aku mencintai Mekah, kalau bukan karena kafir Quraisy yang menggoda dan menggangguku, berat rasanya aku meninggalkan kota Mekah. Betul? Makanya Nabi kalau diajak ke kota Mekah senantiasa meneteskan air mata saking rindunya dengan kota Mekah. Tapi kemudian Nabi mendapatkan kemuliaan di kota apa? Madinah. Apakah Nabi membenci Mekah? Tidak. Sama. Bunda pindah satu titik ke titik lain. Bunda misalnya di circle yang lama, bunda teh mohon maaf tidak mendapatkan kemuliaan. Misal dulu bunda punya circle, punya bestie sebelum ngaji. Semua dosa ada di situ. Gibah ayah, gosip ayah, julid ayah, aurat terbuka ayah, boros ayah. Semua geng eta teh di dia ayah tah. Geng teh di dia tah. Si geng teh ayah di dia tah. Misalnya ieu teh geng teh di dia ayah ya. Semua ayah di dia. Bunda teh ngaji sama Ahilman. Cek teh, bunda jangan gosip, jangan julid, jangan gibah. Jadi perempuan teh tutup aurat dengan baik. Bunda teh set kan hati teh, pengen hijrah. Bunda pindah circle-nya set ke tempat yang lebih baik. Namanya apa? Hijrah. Namanya apa? Setelah bunda di sini, jangan menghina yang di sana. Alhamdulillah. Ayo nama bunda teh udah hijrah.
sudah meninggalkan tempat yang lama. Di ditu mah neraka kabeh di ditu mah. Di dieu mah surganya nya. Jangan. Bunda pindah bukan membenci orang itu, bukan membenci circle pertemanan itu, bukan, tapi Bunda merasa kalau nggak Bunda pindah tidak mudah menghadirkan kebaikan. Betul apa betul? Makanya Bunda cari tempat-tempat yang bikin Bunda tuh jadi mudah berbuat baik. Bunda ngaji, cari tempat yang Bunda tuh bisa, kok mudah ya dipahaminya, kok mudah ya diamalinnya, kok mudah ya semangat untuk melangkah dalam kebaikannya. Biar pulang dari ngaji teh bener-bener berpindah dari zona yang sulit menghadirkan kebaikan ke zona yang lebih mudah menghadirkan kebaikan. Nanti naik level yang ketiga. Hijrah itu artinya berubah. Apa? Setelah melangkah ke jalan baik, setelah berpindah menuju tempat yang mudah berbuat baik, kemudian apa? Berubah. Berubah Bunda teh. Dari pemarah jadi pemurah. Dari apa? Pemarah jadi pemurah. Yang dikit-dikit baheula mah meni amek-amekan wae. Tiap hari teh amek-amekan wae. Ayeuna mah henteu. Senyum. Ketemu orang teh. Jadi wajahnya tuh terpancar. Dia punya masalah, dia punya problem, tapi orang melihatnya tuh ada dari pemarah jadi apa? Pemurah. Dari pemukul jadi perangkul. Dari tukang adu domba jadi tukang adu adu domba jadi tidak adu domba lagi. Nggak gibah lagi. Jadi berubah, betul nggak? Penampilan kerudung teh dari yang nggak pakai kerudung mulai pelan-pelan pakai jilbab segini doang, pelan-pelan. Sekiwe tah. Kan ayahnya gitu ayah kan? Kadia ayah. Tambahan lagi sedikit ke belakang. Tambah lagi sedikit segini. Lagi baik ke bawah kan? Nanti naik deh ke dia. Bungkus. Gantung ke dia. Boleh itu pokoknya. Jadi orang itu perubahannya berproses, betul nggak? Maka Bunda jangan mudah menghakimi perubahan seseorang. Si eta mah ngajinya, tapi kitu aja coba. Kan aya nu kitu ayahnya, aya teu. Padahal si eta teh ngaji wae. Tapi nggak ada perubahan ngaji teh. Keur naon coba? Jangan. Mungkin penampilannya belum berubah, tapi hatinya mudah berubah. Betul nggak? Mungkin penampilannya belum berubah, tapi mungkin sholat tepat waktunya berubah. Makanya pelan-pelan, tapi kudu aya progres, kudu aya naon? Maka hijrah itu berproses dan berprogres. Catat status hari Selasa eta. Hijrah itu apa? Berproses dan berprogres. Ulangi. Hijrah itu berproses dan berprogres. Maka jangan banyak protes. Jangan banyak apa? Maka jangan banyak protes. Selesaikan sampai beres. Insya Allah sukses dan tidak bikin stres. Jangan minta diulangi deui, poho deui tadi ngomong naon tadi itu. Bukan mah kitu lah. Hijrah itu berproses dan berprogres. Jangan banyak protes. Selesaikan sampai insya Allah dan tidak akan jadi status hari Rabu besok lumayan. Gitu pokoknya mah ya status ibu-ibu mah tiap hari teh.
Hijrah itu berproses dan berprogres. Jangan banyak protes. Selesaikan sampai insya Allah dan tidak jadi. Betul? Kenapa banyak orang yang stres ketika hijrah? Belum beres. Betul nggak? Kenapa orang belum beres? Karena tidak menghargai apa? Proses dan tidak berprogres. Betul? Sok Bunda udah kenal sama AA berapa tahun teh? Dari AA masih kene orok. Iya, dari AA yang jamaahnya masih sedikit. Betul? Dari masih kene kecil ya, belum kayak sekarang kan? Wajahnya masih kene rumuk dulu makannya. Belum glowing kayak sekarang kan? Nah, masih kemana-mana, ya Allah naik motor, pokoknya memastikan, so sedih ngomong bola teh, penek, hidung gitu, hirup. Ada yang berubah nggak dengan Bunda? Bunda lebih apa sekarang? lebih tua lebih apa Bunda teh belajar dari AA teh apa selama ini? Lebih lembut, lebih tenang, ada tidak? Jangan sampai AA teh kena komplain dari suami Bunda. Banyak. Ayah, istri saya teh ngefans pisan ka Ustaz Hilman teh. Saya bilang, atuh masalahnya apa? Saya bilang gitu. Iya, itu di HP-nya, video AA, semua video AA. Atuh bagus, saya bilang. Iya, tapi istri saya teh ngaji tiap waktu, tiap saat, tapi ilmunya nggak nambah. Saya bilang teh, masa nggak nambah ilmu? Bapak merenung nambah ngerti. Iya, terus yang nambah apa? Yang nambah teh seragam, katanya. Ilmu mah teu nambah ngan seragam nambah cenah. Aduh, eta teh jadi merasa beban buat teh lah. Bunda, nambah seragam boleh tidak? Nambah seragam boleh? Ayolah, sambil nambah apa? Ilmu. Ilmu tuh kelihatan nambah ketika nambah apa? Nambah cicilan biasanya tuh. Nambah apa? Sok tulis atau tulis. Orang itu kalau ilmunya nambah, ada 4 yang jadi nambah dalam hidupnya. 1, nambah imannya. Nambah apa? Naon iman teh? Iman. Iman teh naon? Iman. Iman teh. Iman teh naon? Iman teh artinya yakin. Sama siapa? Orang yang ilmunya nambah, yang nambah apa? Iman. Nambah yakin ke Allah. Gak galau lagi dalam hidup. Ajak hidupnya. Karena punya apa? Iman. Tulis ciri orang yang kurang iman. Ilu. Ada berapa? 3. Kalau Bunda ngerasain 3 ini berarti kurang apa? Iman. 1, orang kurang iman. 1, gelisah dengan apa yang sudah terjadi. Galau dengan yang sudah terjadi. Yang kedua, khawatir dengan yang belum terjadi. Dan yang ketiga, lelah, capek dengan yang sedang dijalani. Jelas tidak? Ulangi. Orang kurang iman, cirinya berapa? 3. 1 apa? Gelisah dengan apa yang sudah terjadi. Yang kedua, khawatir dengan yang belum terjadi. Yang ketiga, lelah, capek dengan yang sedang dijalani. Ada yang sedang merasakan itu semua? Berarti kurang apa? Saya tidak pernah menyangka suami saya menyakiti saya. Saya bilang, kapan Bu? 10 tahun yang lalu. Masih dibahas sekarang.
Masih diingat sekarang. Bunda belum move on. Bunda belum maafin. Bunda masih benci. Bunda masih dengki. Berarti bunda kurang apa? Kurang iman. Kalau saya dulu nggak nikah sama suami yang sekarang, mungkin saya nggak sekarang. Kumaha maksud bunda? Sekarang bunda nikah sama siapa? Suami yang sekarang. Bunda masih menyesalkan peristiwa pernikahan bunda yang sudah 20 tahun yang lalu. Kurang iman. Kurang apa? Gelisah dengan masa lalu. Galau dengan masa lalu. Dan yang kedua, khawatir dengan masa depan. Deg-degan. Nanti kumaha. Nanti kumaha. Besok makan apa? Pertanyaannya, besok masih hidup enggak? Tapi udah khawatir dengan masa depan. Dan yang paling parah apa? Lelah, capek dengan yang sedang dijalani. Ada enggak? Ada kalimat, percumalah saya mah jadi istri teh. Tuh. Seakan-akan bunda tuh nggak ngerti kalau Allah melihat bunda. Allah melihat bunda tidak? Allah tahu bunda nggak? Bunda jadi istri yang solehah, Allah tahu tidak? Bunda jadi istri yang taat sama suami, Allah tahu tidak? Bunda jadi istri yang tidak pernah berhenti mendoakan suami, Allah tahu tidak? Bunda jadi istri yang sabar membersamai suami, Allah tahu tidak? Nggak usah khawatir bunda dengan rumah tangga bunda yang diuji hari ini. Jangan merasa jadi orang yang paling diuji dalam hidup. Saya mau rumah tangga teh. Naon rumah tangga. Jangan banyak mengeluh dengan apa yang Allah titipkan sama kita. Betul? Allah tidak mungkin menitipkan satu hal kepadamu kecuali Allah tahu bahwa hati dan pundakmu mampu menerima semua yang Allah titipkan itu. Kalau bunda masih ngeluh, berarti kurang apa? Kenapa bunda kurang iman? Ilmunya kurang bermanfaat. Makanya pulang ngaji dari Ahilman tuh kudu makin ajek, makin yakin. Heehnya, naon meni gelisah dalam hidup teh? Gitu. Iya ya. AA ngomong gini, emang AA juga dalam hidup fine-fine aja? Tidak. AA ada masalah tidak? Tah eta masalah ibu-ibu mah. Sibuk dengan masalah orang lain kadang-kadang kita mah. Gimana caranya naikin lagi? Imannya naikin. Gimana biar imannya naik? Ngaji lagi. Emang nggak belajar? Belajar. Betul? Selesain S3-nya. Juga punya guru. Ada Pak Syafi'i Antonio. Guru kami di Tazkiyah. Dulu ada Allahyarham Ustadz Arifin Ilham. Punya murabi, punya guru. Belajar ini ke siapa? Belajar ini ke siapa? Tuh paling seneng. Datang ke pengajian, dengerin jadi mustami. Kadang-kadang pakai topi, pakai masker biar orang nggak tahu. Ngaji, belajar. Maka Buddha kudu ngaji biar tambah ilmu. Ilmunya nambah biar tambah apa tadi? Iman. Tambah yakin, tegar dalam hidup. Jangan rapuh. Jangan hancur lebur karena manusia. Pilih dan pulih bersama Allah. Setuju? Jangan hancur lebur karena siapa? Manusia. Jangan kalah dan patah karena dunia. Ini semua hanyalah permainan belaka, betul? Kita masih punya Allah, punya iman. Maka iman di hatinya kudu kuat. Jangan gelisah dengan masa lalu. Jangan khawatir dengan masa depan. Nikmati dan syukuri apa yang sedang dijalani. Betul nggak? 2. Orang ciri ilmunya bermanfaat, tambah ibadahnya. Tambah apa? Ibadah. Makin senang mengamalkan ibadah. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Ulangi, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Betul? Salat yang wajib dijaga, salat yang sunnah ditambah. Sibuk dengan yang sunnah untuk menambah amalan ibadah. Tahajudnya, duhanya, saum sunnahnya, ngajinya, tambah. 2, 3, tambah amal solehnya.
sibuk dengan amal soleh. Sibuk dengan amal soleh. Bunda jadi istri di rumah tangga. Amal soleh bukan? Amal soleh. Nyiapin makanan buat suami, amal soleh. Masak buat suami, amal soleh. Nganterin anak, amal soleh. Betul? Nungguin suami pulang. Oh gawe cenah naon itu. Oh gawe. Oh gawe cenah amal soleh. Nemenin anak ngerjain PR apa tadi? Amal soleh. Iya, semuanya jadi amal soleh. Nggak ada yang dia kerjakan kecuali jadi apa? Amal soleh. Maka nggak ada yang sia-sia. Sok, mau tanya, Bunda pulang ngaji mau ngapain? Ngabaso. Ngabaso berangkat silaturahim sama teman. Amal soleh bukan? Amal soleh. Datang nemenin, habis itu pulang jemput anak dengan izin Allah. Nanti sampai pulang ke rumah siap-siap nyiapin masakan buat suami, bebersih. Suami itu biar pulang teh enak. Rumah mewah itu bukan tentang mewahnya, tentang nyaman dan tenang di rumah itu. Betul nggak? Rumah besar, tapi mohon maaf bisa jadi hampa karena hilang ketenangannya. Betul? Rumah kecil jadi hangat karena ada ketenangan di situ. Suami pula, bunda teh senyum sudah dengan pakaian terbaik. Masya Allah, wangi suami pulang teh. Suami pulang teh kumaha tadi? Wangi, pakaiannya terbaik, masakannya terbaik, kamarnya terbaik. Betul nggak? Assalamualaikum, ayah pulang, bunda teh udah siap. Waalaikumsalam. Salim, ambil tasnya, dicium tangan suami teh. Cium. Suami mencium kening istrinya. Dah seungit. Lamun bau mah, naon ieu teh? Awas bau cenah kitu meureunna. Pakaian terbaik, tanya, ayah mau makan dulu? Mau mandi dulu? Mau aku dulu? Coba, bunda, kalau istri begitu, rasanya agak sulit suami berpaling hati ke yang lain. Betul? Sama, juga jadi suami harus begitu. Betul nggak? Bunda bangun lebih awal, bayangin. Bangun lebih awal. Bunda udah mandi pagi. Mandi pagi itu bagus. Salah satu amalan agar bunda kulitnya kencang begitu, glowing, sehat, bugar. Mandi sebelum subuh. Mandi, mandi. Sungit, udah tahajud, bangunin suami. Jangan dulu bangunin suami sebelum bunda siapkan air yang hangat buat suami. Usapin kepala suami itu. Ayah, ayah, ayah. La ilaha illallah. Ini talkinan kieu dibangunin suami itu. Ayah, udah azan ayah, bangun. Pas bangun, ayah, jangan beranjak dari tempat tidur. Minum air hangat dulu. Suami mau turun ranjang, jangan turun dulu. Siapin kursi kamar yang bagus. Naik taraji seetikan ada jangkung. Disiapin kursi. Lihat, pastikan masuk kamar mandi jangan licin biar suami tidak terpeleset. Masuk kamar mandi wangi, semuanya kering, anduknya sudah siap, semua sudah siap. Suami di kamar mandi, bunda udah siap, kasur, selimut rapih. Kalau bisa sudah seperti sprek bintang 5 hotel itu. Dan orang ngajeripet ya guys. Sampai suami teh pas keluar kamar teh, wow. Istrinya udah cantik, kasurnya udah rapi, betul?
Suami mau sholat, mau berangkat ke masjid, sholat subuh. Terjadi ke masjid karena wangi penyambung ya mah. Udah siap. Disiapin, ayah kalau mau ke masjid, ini kokonya, ini sarungnya, ini pecinya. Kalau mau di rumah, ayo kita sholat karena ada musola kita di rumah, sholat berjamaah. Ayah jadi imam, kita jadi makmum. Anak-anak dibangunin. Aduh, amal soleh bukan? Cek bunda teh, itu hanya di mimpi ya. Enggak semanis itu. Makanya dibuat oleh bunda. Betul apa betul? Biar jadi amal soleh. Terarungsing hirup teh. Betul nggak? Karena bunda tahu punya tujuan, punya agenda, jadi amal soleh. Sampai yang terakhir, ilmu yang bermanfaat mah cirinya nambah indah akhlaknya. Apa tadi? Nambah indah akhlaknya. 4 ciri ilmu bermanfaat. 1 nambah apa? Iman. 2 nambah apa? Ibadah. 3 nambah apa? Amal soleh. 4 nambah apa? Nambah akhlak makin indah. Bunda udah 10 tahun ngaji sama AA. Ada yang nambah enggak? Nambah ilmu alhamdulillah. Nambah iman tidak? Nambah iman? Lebih yakin dalam hidup? Enggak gelisah lagi? Enggak kecewa lagi? Mau maafin orang yang nyakitin kita? Mau tetap berbuat baik sama orang yang gak baik sama kita? Mau khusyuk ibadahnya? Mau tambah banyak amal solehnya? Mau lebih indah akhlaknya? Santun sama siapapun? Senyum salam sapa dengan siapapun? Indah gak kalau begitu? Hijrah, berubah. Kalau nggak ada perubahan berarti kita masih jauh dari yang disebut dengan hijrah. Betul? Dan yang keempat, hijrah itu artinya meninggalkan. Apa? Meninggalkan. Meninggalkan apa, AA? Meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berhijrah luar biasa. Allah berikan jaminan-jaminannya yang sangat luar biasa. Buka surat Al-Baqarah ayat 211. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berhijrah, apa yang Allah siapkan untuk mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjalan berjihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah yang mengharapkan apa? Rahmat kasih sayang Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bunda sayang, dari ayat ini ada 2 janji Allah untuk orang yang berhijrah. 1, Allah sayangi hidupnya. Masya Allah. Bunda, tidak ada yang paling mahal dalam hidup kecuali apa? Disayang sama siapa? Allah. Disayang sama suami, tapi nggak disayang sama Allah, apa yang terjadi? Suami jadi bikin masalah buat kita. Betul nggak? Bunda ngejar sayangnya suami, capek, lelah hati. Betul? Bunda ngejar sayangnya anak, kecewa. Tapi kalau bunda ngejar sayangnya Allah, berharga. Itu yang paling utama. Betul? Maka mohon maaf, orang yang sedang berhijrah, makin dekat dengan Allah,
pelan-pelan biasanya makin dijauhkan dalam urusan dunia yang menjauhkan dia dari Allah. Betul? Harta yang dia cintai hilang, popularitas yang dia kagumi hilang, teman yang selama ini bersama dengan dia hilang. Betul? Kenapa? Allah gantikan hatinya dengan rasa cinta kepada siapa? Allah. Itulah rahmat Allah. Dua, dari ayat ini dijelaskan orang yang berhijrah diampuni dosanya oleh Allah. Masya Allah. Bunda banyak dosa tidak? Jawab, Bunda banyak dosa? Banyak aja, banyak banget? Luar biasa banyak? Sangat banyak, luar biasa banyak. Terus gimana atuh A? Hijrah. Berpindah, berubah. Tinggalkan semua yang Allah larangkan. Betul? Buka surat An-Nisa ayat 100. Surat apa? An-Nisa ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berhijrah, apalagi yang Allah berikan kepada mereka. Surat An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajiron ilallahi wa rasulihi, dan barang siapa yang keluar berhijrah dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena siapa? Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul mautu, kemudian kematian menimpanya, waqa'a ajruhu, maka sungguh ada pahala yang telah ditetapkan baginya Allah, di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Bunda, dari ayat ini ada dua lagi yang Allah siapkan untuk orang yang berhijrah. Satu, orang yang berhijrah akan diberikan ganti rezeki yang lebih baik. Kalau Bunda kehilangan teman ketika berhijrah, jangan khawatir, karena Allah akan gantikan teman yang lebih baik. Betul apa betul? Kalau Bunda saat berhijrah kehilangan harta, jangan khawatir, karena Allah akan gantikan dengan rezeki yang lebih baik. Kalau Bunda saat berhijrah kehilangan pasangan, kehilangan orang yang dicintai, karena Bunda tahu kalau tetap bersama di sana sulit menghadirkan kebaikan, maka Bunda tinggalkan. Jangan khawatir, Allah akan gantikan dengan ganti yang lebih baik. Bukan kata A, kata siapa? Kata Allah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Sampai puncaknya, lihat ya. Orang yang berhijrah dijanjikan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Bunda lagi berhijrah, wafat, istiqomah dalam hijrah, wafat dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Apa tempat buat kita? Surga. Maka ada yang bilang hijrah itu mudah, iya. Yang sulit apa? Istiqomah. Betul? Kenapa istiqomah itu sulit? Karena pahalanya surga. Kalau ringan, kipas angin. Istiqomah itu berat. Kalau ringan, istirahat. Cicing di imah. Tidak bergerak. Betul? Tidak bertumbuh, tidak bertambah. Berat. Tapi orang yang istiqomah itu diberikan kebaikan. Lanjut. Surat Fusilat ayat 40. Surat apa? Fusilat ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim.
Perhatikan apa yang Allah siapkan buat orang yang istiqomah. Masya Allah. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, mohon maaf, surat Fussilat ayat 30. Ayat apa? 30. Surat Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Berarti dia beriman. Betul? Orang beriman, kemudian dia hijrah. Betul? Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Masya Allah. Dia beriman, dia berhijrah, dia beramal soleh, kemudian apa? Istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun kepada mereka siapa? Malaikat-malaikatnya Allah. Seraya malaikat itu mengatakan, alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Ketemu nggak ayatnya? Orang yang beriman itu nggak sedih dengan apa yang sudah terjadi, nggak takut khawatir dengan yang belum terjadi. Betul tidak? Karena Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian dia apa? Istiqomah. Jangan khawatir bunda sayang. Jangan takut bunda sayang. Jangan gelisah ce. Jangan ce. 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 Jangan khawatir lagi. Jangan sedih lagi. Jangan takut lagi. Dunia boleh meninggalkanmu, tapi sesungguhnya saat dunia meninggalkanmu, Allah sedang memeluk dirimu. Saat dunia pergi darimu, sebenarnya Allah sedang mengusap kepalamu, membersamaimu, menguatkanmu. Hilman, sejak kecil kamu anak yatim. Ayahmu meninggalkanmu, ibumu wafat meninggalkanmu. Jangan takut, jangan sedih. Karena boleh jadi saat engkau kehilangan semuanya, hatimu lebih bergantung cukup sama Allah. Hatimu cukup minta sama Allah. Hilman, saat dakwahmu dihina, dicaci maki, disepelekan, direndahkan, jangan takut, jangan sedih. Bukankah saat kamu menangis, lebih banyak air matamu diteteskan karena engkau ingat sama Allah? Agar kamu gak bergantung sama orang-orang yang selama ini bersamamu, yang selama ini memujimu. Allah rubah hatinya sengaja menghinamu. Allah rubah hatinya sengaja merendahkanmu. Biar kamu cukup bergantung sama Allah. Bunda di rumah tangga, suami meninggalkan bunda, anak menguji bunda, ekonomi menyulitkan keadaan bunda. Jangan takut. Dunia hanya permainan belaka. Bukan itu tujuan kita. Allah tujuan kita. Kalau bunda saat diuji di rumah tangga, makin dekat dengan Allah, makin dekatlah pertolongan Allah kepada bunda. Dan disitulah sebenarnya yang Allah inginkan dari kita. Hambaku balik lagi sama aku. Ini yang aku ingin. Maka jangan pernah sia-siakan setiap air mata yang menetes atas setiap ujian yang kita terima. Sering AA bilang sama bunda, ada 3 air mata yang sangat dicintai oleh Allah. Ada berapa? 3. 1, air mata yang dicintai Allah adalah air mata yang menangis karena dia takut dengan dosa dan dia bertaubat kepada Allah. Ingat dosa, nangis. Ingat dosa, nyesal. Ingat dosa, nangis, nyesal. Maka tetesan air mata, karena ingat dosa yang dia lakukan, air mata itu dicintai oleh Allah. Yang kedua, air mata yang menangis saat dia khusyuk beribadah kepada Allah. Doanya nangis, sujudnya bisa nangis, saat baca Quran bisa nangis, saat ngaji dengerin AA ceramah bisa nangis. Ada jemaah yang begitu? Ada tidak? Kok bisa nangis ya A?
ngomong ini, saya nangis ya. Bro, itu bukan yang bikin bunda nangis. Allah yang mengetuk hati bunda. Sehingga bunda mudah mengeluarkan air mata. Dan tangisan itu, karena khusyuk dia beribadah, dicintai oleh Allah. Dan yang ketiga, air mata yang dicintai Allah adalah air mata yang menangis karena ujian dalam hidupnya. Dan dia sedang menanti pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup dia diuji. Tapi dia sabar. Ridho, sabar. Sampai selesai. Entah berapa banyak air mata yang keluar. Sampai kata Allah, hambaku cukup. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Hambaku sudah cukup. Balik sama Allah. Selesai dunia ini. Bunda, apa yang bunda risaukan hari ini selesai pada akhirnya. Betul nggak? Berarti untuk apa merisaukan semua yang akan selesai? Risaukan yang belum tentu usai. Apa? Akhirat. Dalam hidup manusia hanya akan ketemu 4 hal. Sering bilang ini. Cuman 4 ketemu tuh. 1, semua kita pasti diberi apa? Nikmat. Betul? Pertanyaannya, syukur atau tidak? 2, manusia pasti diberi ujian. Pertanyaannya apa? Sabar atau tidak? Yang ketiga, setiap manusia diberikan takdir oleh Allah. Pertanyaannya, ridho atau tidak? Dan yang keempat, setiap manusia pasti beramal. Pertanyaannya, ikhlas atau tidak? Hanya berapa? Dikasih nikmat, pertanyaannya apa? Syukur atau tidak? Dikasih ujian, pertanyaannya apa? Sabar atau tidak? Ketika ada takdir, pertanyaannya apa? Ridho atau tidak? Ketika beramal, pertanyaannya apa? Ikhlas atau tidak? Semua selesai. Apa yang mudah risaukan selama ini? Semua selesai. Hanya itu yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang Ahilman bahas dalam setiap pengajian. Betul? Kembali ke Allah, sabar lagi, syukur lagi, amal soleh lagi. Dibolak-balik bunda datang kajian pasti itu ketemunya. Walaupun bunda sering ngedengerinnya, Ahilman percaya bunda akan tetap merasa bahwa iya, memang di situ masalah. Betul? Kenapa manusia tidak bahagia? Kurang syukur. Betul? Kenapa manusia tidak bahagia dikasih ujian? Kurang sabar. Kenapa manusia tidak bahagia dikasih takdir? Kurang ridho. Kenapa manusia tidak bahagia ketika beramal? Kurang ikhlas. Kalau digabungin kurang apa? Kurang ajar kita ini semua. Dah. Yang maha baik Allah, yang tidak baik kita. Betul? Jangan dibalik. Kita kadang bilang Allah tidak baik. Enggak, Allah maha baik. Yang tidak baik siapa? Kita. Kita ini enggak baik, tapi disayang sama yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya biar kita makin disayang Allah, makin dijaga kebaikannya sama Allah? Insya Allah pekan depan kita ketemu lagi di kajian As-Sakinah. Mudah-mudahan kita bisa belajar agar disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini ada ilmunya atau tidak? Jelas? Jadi bunda alhamdulillah dengan izin Allah, karena sekarang waktunya agak terbatas kan. Jadi setiap pekan hanya bisa 1 kali, kadang-kadang di Al-Mawadah, kadang di As-Sakinah, kadang di Masjid Alumni IPB. Bunda Guru Umah, terima kasih Al-Mutakin ngasih kesempatan buat kami mengisi tempat ini. Mudah-mudahan makin berkah, amin. Bunda, hari Minggu tanggal 4 Agustus ada event Menata Hati. Materinya lebih dalam, doanya lebih panjang, dan bunda bisa nanya langsung sama Ahilman di situ. Kenapa setiap kajian gak ada sesi pertanyaan? Karena pertanyaannya dibuat curhat di Menata Hati di Puri Begawan. Ngacung, siapa yang udah daftar? Oh, masih banyak yang belum daftar ini.
Bunda daftar, masih ada kuota pagi, silahkan daftar, sok tulis ke WA ini, tulis WA-nya 0852, tulis 0852, kosongnya 5 kali, 00000301. Ulangi ya, 0852, kosongnya 5 kali, 00000301. Bunda daftar ke WA tersebut. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita tanggal berapa? 4 Agustus hari Minggu di Puri Begawan. Sesi pagi judulnya Saat Hidup Terasa Berat. Sesi siang judulnya Cara Menyembuhkan Luka Hati. Mudah-mudahan kita bisa ketemu, kita ngaji bareng di tempat yang insya Allah Bunda bisa melihat tayangan karena ada videotron presentasi dari Ahilman yang mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Ingat-ingat 3 amalan di bulan Muharram. 1 apa? Saum Asyura 10 Muharram. 2 apa? Menyantuni anak yatim. Yang ketiga apa? Hijrah, ya, menjadi pribadi yang makin baik, insya Allah. Terakhir kita berdoa kepada Allah, angkat kedua telapak tangan. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kebaikan kita dan ilmu-ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Di awal tahun baru ini, hijriah, kita diizinkan Allah sang ngaji, bisa belajar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa-doa kita. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih. Engkau tidak pernah berhenti mencintai kami, ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Engkau tidak pernah berhenti menyayangi kami, ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Engkau tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kami. Ya Allah, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Padahal kami sadar, kami yang sering meninggalkan-Mu, ya Allah. Kami yang masih lalai ibadah kepada-Mu, ya Allah. Kami yang masih kurang yakin iman kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, di awal tahun baru Hijriah ini, kami mohon, ya Allah, tidak ada yang berkumpul di antara kami kecuali kami yang banyak dosa. Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya. Kami yang banyak dosa, Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Kami yang banyak maksiat,
Engkau maafkan maksiat kami ya Allah. Kami yang banyak salah, Engkau maafkan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, dosa kami sangat banyak, tapi kami yakin ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, kami sadar jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, ini disebabkan karena dosa-dosa kami. Jika hari ini ada masalah bertubi-tubi menghampiri kami, ini pun diundang karena dosa-dosa kami. Ya Allah, jika ada musibah yang menimpa hidup kami, ini pun disebabkan karena dosa-dosa kami. Ighfir lana dunubana, ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Istighfar Bunda Teteh, istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ingat dosa-dosa kita. Ingat dosa-dosa. Ya Allah, ampuni tubuh kami jika banyak dosa yang kami lakukan. Mata melihat yang haram, lisan sering berbohong, ingkar janji, ghibah, fitnah, sumpah serapah, sering menghina orang lain, istighfar. Sering melawan kepada suami, istighfar. Sering membantah suami, sering membantah orang tua, istighfar. Sering marah sama anak, istighfar. Astagfirullahaladzim. Sering jengkel dengan takdir, istighfar. Ya Allah, ampuni. Tangan jika pernah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya dengan kami, istighfar. Perut dari pernah makan minum yang haram, istighfar. Ya Allah, maafkan jika di antara kami ada yang pernah berzina, istighfar. Kaki pernah melangkah ke tempat maksiat, istighfar. Apalagi sikap kita kepada orang tua, ayah, ibu, istighfar. Ya Allah, ampuni kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami, istighfar. Kita doakan orang tua kita masing-masing. Ibu, hadirkan wajah mamah kita, ibu kita. Lihat wajahnya. Sebut namanya. Ya Allah, untuk mamah kami yang bernama, sebut. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati ibu. Maafkan kami jika pernah menggores luka hati ibu. Istighfar. Ayah, bapak, lihat wajahnya, dekatkan wajahnya, sebut namanya. Ya Allah, anak-anak, ibu yang punya anak, hadirkan wajah anaknya, sebut namanya, lihat wajahnya. Itu titipan dari Allah. Ya Allah, anak kami yang bernama Soleh, solehahkan anak-anak kami ya Allah. Jamaah, silakan sekarang berdoa sesuai masalahnya dan hajatnya masing-masing. Ayo.
yang sedang diuji rumah tangganya, minta sama Allah, bilang sama Allah. Anak-anak kebutuhannya apa, bilang sama Allah. Orang tua, bilang sama Allah. Yang belum berumah tangga, ayo minta sama Allah. Ya Allah, hadirkan pasangan yang baik ya Allah. Yang lagi usaha, ayo bilang sama Allah. Yang lagi punya hajat, bilang, minta sama Allah. Ya Allah, temani kami setiap saat, setiap waktu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Setelah ini tambahkan iman kami ya Allah. Tambahkan khusyuk ibadah kami ya Allah. Tambahkan lebih banyak amal soleh kami ya Allah. Tambahkan lebih indah akhlak kami ya Allah. Allah, jadikan tahun ini lebih baik dibanding tahun kami yang kemarin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bersahabat terus di dunia sampai ke surga, dan Allah jaga kita dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Bunda, teteh sayang, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Maafin AA, banyak salah, banyak bercanda. Yang benar dari Allah, yang salah dari Ahilman. Wabillahi taufik wal hidayah. Sampai ketemu di kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.